Shalom Oma dan Opa, selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa, kita percaya walaupun kita ibadah online, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan Oma dan Opa. Kita mau siapkan untuk kita mulai dengan senam Oma dan Opa. Seneng kan kalau ada senam di pagi hari? Mari kita mulai, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Gerakan persendian. Kaki kiri dibuka selebar bahu, kedua telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kepala depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Miringkan kepala, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Memutar kepala, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri, depan, kiri, belakang, kanan, depan, kanan, belakang, kiri. Lengan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Telapak tangan ke arah badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Telapak tangan di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putar bahu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usungkan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Telapak tangan ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rentangkan tangan. 1, 2, 3, 4. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas dengan apapun. Di mana saja kita berada, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya undang kita sama-sama pagi ini bawa syukur kita, pujian kita, sembah kita buat Dia. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan.
Sebab segala yang Kau perbuat dalam hidup kami itu baik adanya. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami bawa syukur kami. Kami bawa syukur kami. Sembah kami bagimu Yesus. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat segala yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama katakan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami bawa bagi-Mu ya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar bahwa hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan di hadapan Tuhan,
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab hidup kita adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, Opa, Oma perbuat itu adalah penyembahan kita. Mari berikan yang terbaik hanya buat Dia, Raja di atas segala raja. Sebab Dia satu-satunya yang layak. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, sebab itu ku memuji-Mu, yes, Engkau aku, mulutku kan selalu muji-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan, yes, tanda kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selama kami hidup, kami akan tetap memuji nama-Mu. Yes, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu
sama-sama kita nyatakan, Yesus kemuliaan bagimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah kami yang hidup, Yesus namanya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seberapa banyak yang mau menari buat Tuhan pagi ini? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Yuk sama-sama kita berdendang untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Boleh gerakan kiri kanan sama-sama badannya. Ya. Berdendang untuk Tuhan. Mari menari puji Tuhan. Mari menari. Bagi siapa? Bagi hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus yang bikin senang. Katakan, berdendang untuk Tuhan, berdendang untuk Tuhan, mari menari puji Tuhan, mari menari bagi Raja di atas segala raja. Hanya Yesus yang kita sayang, hanya Yesus yang kita cinta, hanya Yesus yang bikin senang. Yuk, putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar ke kanan. Rasa hati ingin berdendang puji putar kanan sama-sama. Putar kiri, putar ke kanan. Rasa hati ingin berdendang Tuhan Yesus. Biar suka duka kan datang, apapun boleh terjadi. Jangan bimbang, jangan tawar hati. Yes. Yang bikin senang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian nama-Mu. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Sekali lagi katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Katakan, ku bernyanyi
Haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang pelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Bahkan sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir. Yes, ini yang kami perbuat Tuhan. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Kau segalanya. Ya Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah. Yes, katakan di hadapan Tuhan, kasih setianya tak pernah berakhir dari hidup kita. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya.
Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau Engkau boleh membawa kami untuk masuk di dalam satu penyembahan tanpa batas, satu penyembahan tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa dibatasi oleh tembok-tembok penyekat. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Kalau kami boleh ibadah online UMAS Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap dana yang diperlukan, untuk setiap tenaga yang diperlukan, untuk setiap Bapak peralatan canggih yang diperlukan. Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Biar firman-Mu ini boleh tertancap dalam hati kami dan kami boleh menikmatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami boleh melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim worshiper yang luar biasa. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini tanggal 7 September. Luar biasa, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kita boleh merasakan sejak pandemi ya, kita boleh merasakan semuanya sepertinya berubah. Ya, sepertinya berubah. Yang tadinya luar biasa, misalnya tentang hal ekonomi, yang tadinya perekonomian yang luar biasa, yang mapan, mungkin sekarang agak berubah ya. Contohnya yang saya hendak berikan contoh, misalnya bisnis perhotelan ya. Bisnis perhotelan tadinya wah luar biasa ya. Luar biasa, sampai semuanya pengen punya hotel ya, rumah-rumah jadikan hotel, semuanya wah luar biasa. Perkawinan besar ada di hotel, luar biasa, bisnis yang luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi ya? Perhotelan lesu banget, bahkan mengalami satu titik yang terendah. Gak cuman perhotelan, apalagi ya yang berubah total. Bisnis pariwisata, bayangkan aja pariwisata yang tadinya ke Bali itu ramenya bukan main, atau ke daerah-daerah wisata ramenya bukan main. Hari-hari ini orang takut sekali ya, orang takut sekali untuk bepergian. Yang bahkan untuk naik pesawat orang menjadi takut sekali. Bisnis menjadi menurun ya. Bisnis apalagi restoran yang tadinya berjubel-jubel ya, untuk makan berjubel, menurun lagi. Dan apa akibatnya Bu Hana? Bu Hana kok cerita tentang hotel, cerita tentang restoran, apa akibatnya? Nah Bapak Ibu, Oma dan Opa yang saya kasihi, akibatnya adalah kepada perekonomian kita ya. Nah Bapak Ibu, Oma dan Opa yang saya kasihi, biasanya kalau anak-anak kita memberikan uang jajan kepada kita, atau mungkin kita masih punya usaha itu memberikan penghasilan, memberikan rupiah pada Oma dan Opa. Yang terjadi sekarang mungkin berbeda. Mungkin Oma dan Opa tidak bisa mendapatkan satu rupiah, satu jumlah yang sama dengan yang dulu. Ya mungkin kalau dulu anak-anak yang punya anak 3, mungkin yang A kasih 500, yang B kasih 700, yang C mungkin kasih 1 juta. Mungkin hari-hari ini beda. Mereka mungkin nangis ya. Mungkin mereka telepon, Mama sorry belum bisa kasih. Ini aja untuk beli susu, uang susu untuk anak-anak kurang Mami. Ya, nah kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Oh Tuhan Yesus tolong kita ya. Tuhan Yesus pada hari ini mengajarkan pada kita untuk kita harus berubah ya. Kita belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5, kita buka Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi hamba uang, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bu Hana, saya gak jadi hamba uang, tapi hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh. Mungkin kita gak jadi hamba uang, artinya kita gak ngejar-ngejar gimana. Tapi
apa yang ada di otak kita. Ketika anak kita belum datang, ketika anak kita belum transfer, yang ada di otak kita kok nggak transfer ya, kok nggak ngasih uang santunan buat mama ya. Nah itu yang ada di otak kita. Tapi hari ini kita mau belajar ya Oma dan Opa, jangan hidup kita dikendalikan oleh uang ya. Jadi jangan uang santunan dari anak-anak itu mengendalikan hidup kita. Jangan emosi kita dikendalikan oleh uang ya. Jangan kalau ada uang emosi kita sukacita, haleluya. Tapi kalau lagi seret ya, kita haleluya. Nah, Oma dan Opa, ya kita hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Cukupkan apa yang ada pada diri kita, diri Oma dan Opa. Oma dan Opa mungkin mendapatnya cuma sedikit dari anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak sendiri juga dapatnya sedikit ya. Oma dan Opa, mari kita belajar. Cukupkan ya. Kemudian firman Tuhan saya lanjutkan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Oma dan Opa, kita harus punya rasa cukup pas ya. Pas ya, meskipun yang ada pada kita mungkin hanya dikasih santunan pada anak cuman sedikit. Pasin ya, untuk belanja kita putar otak. Oma, wah pintar memutar otak ya. Oh harus belanjanya dingirit-ngiritin, dipas-pasin ya. Kemudian tapi jangan takut karena firman Tuhan, janji firman Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ada satu perkataan dari seorang yang terkenal ya, mengatakan bumi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Tetapi bumi itu kurang untuk mencukupi kebutuhan seorang yang tamak. Artinya apa? Kalau orang tamak merasa tidak cukup terus, meskipun seluruh bumi diberikan, ya rasanya nggak cukup terus ya. Oma dan Opa, oleh karena itu firman Tuhan katakan, cukupkan apa yang ada pada kita. Kalau dikasih anak cuman sedikit, cukupkan. Kok bisa cukup? Ya nggak cukup toh Bu Hana. Biasanya dikasih full aja nggak cukup. Apalagi sekarang dikurangin Bu Hana. Ada anak yang pertama malah sekarang nggak ngasih Bu Hana, karena dia di PHK. Anak yang kedua tadinya 700 cuma ngasih 100. Anak yang ketiga tadinya 1 juta cuma ngasih sedikit Bu Hana, mana cukup. Tapi firman Tuhan katakan cukupkan. Itu gak masuk di akal. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan secara utuh dalam kehidupan Oma dan Opa. Amin Oma dan Opa. Kalau Oma dan Opa merasakan amin, katakan amin. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajarkan pada kita mengapa harus punya rasa cukup. Nomor 1, mengapa harus punya rasa cukup? Supaya kita tidak cinta uang. Tuhan izinkan hal ini terjadi. Supaya apa? Kita nggak cinta uang. Tadi sudah saya katakan, emosi kita jangan dikendalikan oleh uang. Kalau ada uang kita senyum-senyum. Kalau nggak ada uang rasanya amarah sudah ada di ubun-ubun. Tapi kita mau katakan, saya tidak cinta uang. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan akar segala kejahatan adalah uang. Dikatakan bahkan ada orang yang memburu uang. Ya, memburu uang dengan sampai menyimpang dari iman mereka. Memburu uang karena uangnya dapatnya sedikit. Sampai dia memburu uang dan menyimpang dari imannya. Memburu uang menyimpang dari iman tuh gimana toh Bu Hana? Contohnya, sudah mata gelap ini. Dapatnya cuma sedikit. Makanya dia sampai menyimpang dari imannya. Dia mencuri ya. Ada HP tergeletak ya. Tidak ada, sepertinya tidak ada pemiliknya.
set ya. Nah, dicuri, ada lagi mencuri ya. Bahkan saat ini orang-orang ada yang tidak segan-segan untuk mengadakan hipnotis pada orang yang sedang mengambil ATM, dihipnotis dan disuruh dikuras semua ATM-nya. Jadi oma dan opa hati-hati ya. Oma dan opa kalau ke ATM doa berbahasa roh berbahasa roh ya. Sehingga oma dan opa tidak dihipnotis, tidak dapat dihipnotis. Ada lagi yang menyimpang dari iman dengan apa? Pergi ke dukun, Mbah dukun ya, bisa nggak tolong saya? Ini anak saya tuh di PHK, bisa nggak supaya bosnya manggil lagi untuk bekerja lagi ya? Menyimpang dari imannya, padahal sudah tahu nggak boleh ke dukun, nggak boleh ke orang pintar, tapi itu menyimpang. Ada lagi yang menyiksa dirinya, menyiksa dengan apa? Sampai memberikan anaknya untuk pesugihan di Gunung Kawi ya, dipersembahkan anaknya, sampai anaknya harus dipersembahkan di Gunung Kawi dan anaknya mungkin meninggal ya. Luar biasa. Tapi hari ini kita mau belajar ya, kita tidak cinta uang, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nomor 2, yang satu tadi tidak cinta uang, nomor 2, memberikan keuntungan besar ya. Firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 6 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar, disertai rasa cukup. Kalau kita merasa cukup, itu membawa keuntungan yang besar. Untungnya bagaimana? Nah, untungnya membawa damai sejahtera bagi kita. Rasa cukup. Ya kalau orang Jawa ngomong, sehingga kita nggak kemerungsung ya. Saya pernah ceritakan seorang meskipun nggak punya, tapi mukanya bulat terus, senyum terus, bersyukur terus, nggak kemerungsung di hati. Tapi yang dia percaya, ketika aku mau makan, ada makanan cukup bagiku ya. Ketika aku butuh baju, ada baju cukup bagiku. Firman Tuhan katakan, ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ucapkan syukur ya. Kemudian keuntungan besar apa lagi yang kita terima? Kita diajar untuk penguasaan diri. Ya, kita bisa menerima keadaannya mungkin hari-hari ini makannya cuma sayur, tapi kita bisa terima, kita nggak marah. Biasanya harus ada ayam goreng maknyus, tapi hari-hari ini susah untuk beli ayam goreng maknyus. Bisanya makan sayur, kita cuma bersyukur. Terima kasih Tuhan, ada penguasaan diri ya. Kemudian apa lagi? Membuat kita tidak iri hati ya. Keuntungan yang luar biasa membuat kita tidak iri hati. Ingat malaikat yang dibuang Tuhan ya, karena iri hati ya. Yang disembah kok Bapa surgawi, terus aku kok nggak disembah. Akhirnya dia dibuang ke bumi. Nah, jangan ada iri hati. Kemudian apa? Gaya hidup sederhana, gaya hidup yang Tuhan mau ya. Nah ya, kita kenal semua Mark Zuckerberg ya. Dia seorang pendiri, pencipta ya, Facebook, Instagram semuanya tahu ya. Bahkan ibadah kita diunggah di Facebook ya. Ini adalah orang yang kaya luar biasa, tapi kehidupannya sederhana luar biasa. Coba kita lihat ya, kita lihat video fotonya, kita lihat ya, betapa sederhananya dia. Nah, Oma dan Opa, jadi kita, firman Tuhan katakan ketika kita ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu membawa keuntungan besar. Itu banyak keuntungan yang kita peroleh. Yang nomor 3, yang nomor 1 tadi, cinta uang akar segala kejahatan. Nomor 2, membawa keuntungan besar. Yang ketiga, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan tadi katakan di Ibrani 13 katakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun hari-hari ini kita merasa penghasilan kita rasanya, income uang yang masuk rasanya cuma sedikit dan kecil. Tapi kita mau katakan, Tuhan, aku tahu, aku pegang janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan mencukupkan kehidupanku.
cukup aja. Mau makan cukup aja, pokoknya cukup ya. Oh, mau beli sayur cukup, mau beli ayam goreng manyus ya dengan kadar yang enggak banyak-banyak terus cukup. Oh, Oma dan Opa, oleh karena itu Oma dan Opa jangan khawatir. Tuhan mengajarkan tidak khawatir. Hari ini Oma, saya mau berdoa bagi Oma dan Opa. Oh, yang hari-hari ini merasakan dampak ekonomi. Oh, yang hari-hari ini mungkin uang saku yang biasanya banyak, tapi uang saku yang sekarang mungkin dipangkas-pangkas. Yang hari-hari ini merasa beban berat, hari-hari ini merasa semuanya serba kekurangan. Pesan firman Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Aku sekali-kali, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya Oma dan Opa, angkat satu pujian. Saya minta worship leader, saya minta para singer. Kita angkat satu pujian. Oma dan Opa, syakara lama yara. Angkat satu pujian. Korang. Syikiara la patakara lama yara lama syakara lama yara. Syara patakara lama yara lama. Angkat satu pujian tolong. Syikira lama yara. Syikira mayara. Oma dan Opa yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Pesan firman Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Oh ramayara lama. Oma dan Opa, mari kita nyanyikan satu lagu. Yesus, Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya minta musik aja melakukan lagu ini. Oma dan Opa, kalau Oma dan Opa merasa serba kekurangan, oh Oma dan Opa merasa sepertinya seorang diri ditinggalkan, Oma dan Opa angkat tangan Oma dan Opa. Katakan, Tuhan, Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu ini. Hamba-Mu ini mau belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Hamba-Mu ini pegang janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Oma dan Opa yang mengangkat tangannya. Saat ini hamba-Mu berdoa Bapa. Engkau melihat setiap tangan Oma dan Opa yang terangkat ke atas. Oh, tanda mereka perlu Tuhan. Tanda mereka perlu pertolongan Tuhan. Biar hari ini Bapa, oh Bapa ibadah yang disertai dengan rasa yang cukup, memberikan keuntungan besar ada dalam hati mereka. Damai sejahtera mengalir atas mereka. Oh rabayara lama syekera labayara lama se. Kami percaya Engkau memberikan hikmat pada Oma dan Opa. Oh, Engkau memberikan mujizat-mujizat-Mu itu masih nyata dalam kehidupan Oma dan Opa. Meskipun kelihatannya sedikit, tapi itu cukup. Itu cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang melipat gandakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan Oma dan Opa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan keinginan
keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Baik Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama dengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Tentunya diberkati Tuhan ya hari ini. Puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi di tanggal 14 minggu depan yang akan dibawakan oleh Pastor Sandri Nugroho, yaitu finalis Indonesian Idol yang dipakai Tuhan luar biasa. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita akan berdoa, sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Terima kasih Bapa untuk ibadah online pada hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau telah melawat setiap oma dan opa di rumah. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati oma dan opa. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Hana. Tuhan, Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Kami percaya melalui setiap firman yang disampaikan, ada kuasa-Mu yang mengalir, yang meneguhkan, menguatkan setiap oma dan opa untuk melewati hari lepas hari mereka, ya Abah. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas kehidupan Ibu Hana, atas kehidupan seluruh oma dan opa yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah online ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau Allah yang terus mengendalikan bangsa ini. Engkau yang memelihara kehidupan bangsa ini. Kami percaya setiap Tuhan virus daripada COVID-19 ini pasti berlalu di dalam nama Yesus. Bahkan krisis ekonomi Tuhan, Engkau yang pulihkan ekonomi daripada bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik ya Abah. Engkau juga Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi yang lemah, bagi seluruh oma opa, bagi seluruh mereka yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kekuatan ilahi Engkau limpah-limpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu Ibu Hana. Mari oma dan opa yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun atas oma dan opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada pada oma dan opa. Berkat kekuatan jasmani rohani mengalir atas oma dan opa. Terlebih kekuatan untuk belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Juga belajar memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Terjadi pada oma dan opa, mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Sama-sama oma dan opa yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.